Kalau Anda ingin jadi seorang lebih daripada pemenang, jangan hidup dalam kegelapan. Kalau Anda mau hidup lebih daripada pemenang, Anda harus hidup di dalam terang. Anda nggak bisa main-main di gray area untuk mempengaruhi lingkungan. Anda harus nyata berbeda dengan kegelapan. Nggak bisa kita kadang-kadang hidup dalam terang, kadang-kadang hidup di dalam kegelapan. Kita nggak bisa kadang-kadang berapi-api, kadang-kadang tidak berapi-api. Kita nggak bisa hidup mempengaruhi sekeliling. Kalau kita kadang-kadang rajin, kadang-kadang kita malas. Kadang-kadang kita kudus, kadang-kadang najis. Kadang-kadang kita cinta Tuhan, kadang-kadang kita cinta mammon. Gak bisa kita mempengaruhi lingkungan kalau kita masih ada di gray area. Kadang jujur, kadang jadi penipu. Itu sebabnya Tuhan berkata keras dan ini sangat mengerikan sekali. Ini yang paling saya takutkan dalam Wahyu 3:16. Jadi karena engkau suam-suam kuku, karena kamu tidak dingin atau tidak panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Kata memuntahkan itu artinya begini, Anda sudah ada di dalam Tuhan, tapi Tuhan tolak. Berbicara buat kami lewat firman-Mu, sampaikan isi hati-Mu dan cara yang mudah dimengerti. Ya sementara kami mendengar firman Tuhan, iman kami bangkit. Kehidupan kami dipulihkan. Hati kami dikuatkan. Pola pikir kami diubahkan. Dan kami percaya kami akan berjalan from glory to glory, success to success, victory to victorious. Kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita demi nama Yesus Kristus. Kita semua siap diberkati, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kalau sudah senang dengan sebuah judul khotbah, saya mau sampaikan dengan tema terang dunia. Saya mengajak kita untuk melihat firman Tuhan dalam Matius 5:14-16. Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Banyak orang suka dengan perbuatan Yesus, tapi jarang sekali orang memperhatikan pengajaran ataupun pesan daripada Tuhan Yesus. Banyak orang senang dengan tangan Tuhan Yesus, mujizatnya, pertolongannya, berkatnya. Tapi jarang sekali orang memikirkan struktur berpikir Yesus. Kalau Anda baca buku, dengarkan seminar ataupun khotbah seseorang, saya cuma encourage agar saudara jangan cuma catat isinya, tapi saudara bisa pelajari struktur berpikir orang itu. Karena dengan Anda pelajari struktur berpikir orang itu, Anda akan menangkap pesan yang disampaikan, walaupun mungkin kita nggak bisa mengerti semuanya. Dengan kita mempelajari struktur berpikir orang tersebut, maka kita akan jadi mengenal orang tersebut. Dengan kita belajar struktur berpikir orang tersebut, maka kita akan mudah untuk melakukan apa yang disampaikannya. Nah, saya senang bahwa Yesus mengajarkan bukan cuma sisi berkat, tapi Yesus juga mengajarkan tujuan kita ada di muka bumi ini, yaitu untuk menjadi terang bagi dunia. Waktu itu, Yesus ngomong di depan followernya yang begitu banyak, dan sebelum dia memilih 12 murid-muridnya, dia menaruh iman yang begitu besar kepada para pengikutnya, bahwa kamu adalah terang dunia. Wow, dia punya iman kepada kita bahwa kita punya kapasitas bukan sekadar jadi berkat bagi kampung, bukan sekadar jadi berkat bagi keluarga, tapi kita punya kapasitas untuk jadi berkat bagi dunia. Yang menarik, Tuhan punya iman kepada kita bahwa kita punya kapasitas bukan cuma jadi pengaruh bagi orang sekeliling kita, tapi kita bisa punya pengaruh bagi orang-orang yang ada di muka bumi ini. Itu sebabnya terang selalu bicara tentang influencer. Terang selalu bicara soal pengaruh. Sudah tahu kenapa gelap ada? Gelap
adalah suatu kondisi di mana ketiadaan terang. Sebab ketika terang hadir, gelap pergi dengan sendirinya. Berarti kita bisa melihat begitu ada terang, maka kegelapan tidak ada lagi. Kegelapan tidak lagi berkuasa ketika terang hadir. Apa itu influence? Influence adalah orang yang mampu mempengaruhi sekitarnya. Ada 3 jenis influencer. Yang pertama, influencer mikro. Yang followernya atau pengaruhnya 1.000 sampai 100.000. Kalau saudara punya follower di IG, TikTok, ataupun subscribe di YouTube 1.000 sampai 100.000, influence Anda adalah mikro. Yang kedua jenis influencer, influencer makro. Yang followernya atau subscribe-nya 100.000 sampai 1 juta. Yang ketiga influencer mega. Followernya 1 juta ke atas. Kita bersyukur Ibu Gembala kita, Ibu Heni, subscribe-nya 1 juta di YouTube-nya. Berarti influencer mega. Tapi yang menarik Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus punya iman untuk saudara, bahwa saudara bukan cuma punya kemampuan menjadi influencer mikro, makro atau mega, tapi lebih dari mega, yaitu dunia. Anda bisa jadi pengaruh buat 6 miliar manusia di muka bumi ini. Beri tepuk tangan yang meriah buat Raja kita. Sepertinya wajah saudara meragukan saya sekali. Sadar atau tidak sadar, kita punya kemampuan untuk memberi pengaruh. Saya beri contoh. Suatu kali ada orang berbadan besar berdiri di tengah kota yang padat dengan penduduknya. Dan dia terpesona untuk lihat ke atas. Dan dia enggak berkutik. Dia begitu menikmati memandang ke langit. Lalu kemudian yang terjadi adalah orang-orang di sekitar Bapak ini ikut lihat-lihat ke atas. Dari mulai anak kecil lagi naik skateboard, maupun orang dewasa yang pegang tongkat, orang tua ikut-ikut lihat ke atas. Baik orang yang sedang sibuk lagi pegang HP, ataupun lagi pegang tentengan shopping bag, ikut-ikut lihat ke atas. Lalu kemudian ada seorang anak muda memberanikan diri dan bertanya sama pria ini, "What are you looking for?" Apa yang kamu lihat, apa yang kamu cari di atas? Dari tadi saya lihat di atas gak ada pelangi, gak ada bintang, gak ada meteor, gak ada pesawat terbang, gak ada sesuatu yang menarik, gak ada apa-apa, kosong melompong. Kenapa kamu begitu terpesona melihat ke atas? Dan kemudian bapak ini mulai menengok dan melihat anak muda dia. "I'm sorry young man, karena saya sedang sakit leher. Jadi buat saya lebih enak lihat ke atas daripada lihat ke bawah." Wow, bayangkan orang sakit leher aja bisa mempengaruhi sekelilingnya. Adakah dia saudara yang sedang sakit leher? Saya beritahu, kalau yang sakit leher bisa mempengaruhi sekelilingnya, apalagi saudara yang tidak sakit leher bisa mempengaruhi 6 miliar manusia yang ada di muka bumi ini. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah buat Raja kita. Nah, kita akan belajar bagaimana prinsip menjadi terang dunia. Yang pertama, terang harus berbeda menyolok dengan gelap. Terang harus berbeda nyata, signifikan, berbeda keras dengan gelap. Yesus berkata dalam Matius 5:14, "Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi." Kota yang ada di atas gunung yang terang benderang pasti akan kelihatan, pasti akan nyolok sekali, pasti akan bikin perbedaan dengan sekeliling yang gelap. Yesus sedang memberikan penekanan kepada kita, "Hei, kamu itu bukan gelap dunia. Kamu ini adalah terang dunia.
Karena kegelapan lebih banyak daripada terang, itu sebabnya kamu perlu berbeda nyata agar kamu bisa mempengaruhi kegelapan. Karena terang sama gelap tidak bisa berada di tempat yang sama. Kegelapan terjadi karena ketiadaan terang. Ketika terang hadir, kegelapan secara otomatis akan sirna dengan sendirinya. Makanya di dalam penciptaan di hari pertama, kalau Anda baca Kejadian 1 ayat 2, di mana bumi belum berbentuk dan kosong serta gelap gulita, menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirman Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi, dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang, dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Sebelum Tuhan menciptakan benda-benda yang lain, penciptaan yang lain, karena dunia ini gelap, makanya yang Tuhan pertama kali ciptakan adalah terang. Dan yang menarik, terang selalu ada di atas kegelapan. Kegelapan tidak akan pernah menang sama terang. Kuasa gelap gak akan mungkin bisa mengalahkan kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus selalu ada di atas kita. Makanya saya selalu senang di dalam doa saya, selalu berkata begini, musuh yang ada di depanmu jauh lebih kecil daripada Tuhan yang ada dalam diri kita. Kenapa? Karena Tuhan gak bisa dikalahkan. Maut aja dikalahkan, apalagi penyakitmu. Maut aja dikalahkan, apalagi cuman problema rumah tanggamu. Kalau maut aja dikalahkan, apalagi cuman problema soal pekerjaanmu, dia sanggup untuk tolong. Karena terang lebih berkuasa dari gelap. Di depan saya ada beberapa objek, di mana saya taruh objek pertama, yaitu lilin. Dan saya taruh cairan tinta yang warna hitam di sekeliling lilin ini. Dan Tuhan katakan bahwa kita harus jadi terang, agar bisa mempengaruhi kegelapan, bisa mempengaruhi dosa. Sekeliling ini susah dipengaruhi unless you have a light. Kalau Anda tidak punya terang, maka Anda nggak akan bisa mempengaruhi kegelapan. Apa yang terjadi dengan terang ini? Anda akan lihat bahwa terang ini mulai menyedot, mulai menghisap secara pelan-pelan kotoran, kegelapan yang ada sekitarnya. Sehingga sekeliling dunia menjadi bersih. Terang selalu ada di atas kegelapan. Itu sebabnya kalau Anda ingin jadi seorang lebih daripada pemenang, jangan hidup dalam kegelapan. Kalau Anda mau hidup lebih daripada pemenang, Anda harus hidup di dalam terang. Dan terang Anda jangan redup. Terang Anda jangan kotor. Kalau terang Anda kotor, Anda gak akan mungkin bisa menghisap. Anda gak akan mungkin bisa mengalahkan kegelapan. Anda gak bisa main-main di gray area untuk mempengaruhi lingkungan. Anda harus nyata berbeda dengan kegelapan. Gak bisa kita kadang-kadang hidup dalam terang, kadang-kadang hidup di dalam kegelapan. Kita gak bisa kadang-kadang berapi-api, kadang-kadang tidak berapi-api. Kita gak bisa hidup mempengaruhi sekeliling. Kalau kita kadang-kadang rajin, kadang-kadang kita malas. Kadang-kadang kita kudus, kadang-kadang najis. Kadang-kadang kita cinta Tuhan, kadang-kadang kita cinta mamun. Gak bisa kita mempengaruhi lingkungan kalau kita masih ada di gray area. Kadang jujur, kadang jadi penipu.
Itu sebabnya Tuhan berkata keras dan ini sangat mengerikan sekali. Ini yang paling saya takutkan. Dalam Wahyu 3:16. Jadi karena engkau suam-suam kuku, karena kamu tidak dingin atau tidak panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Kata memuntahkan itu artinya begini, Anda sudah ada di dalam Tuhan, tapi Tuhan tolak. Tapi Tuhan buang. Ini yang paling saya takutkan dalam kehidupan. Jangan sampai saya sudah jadi hamba Tuhan, ketika pengangkatan terjadi, ketika Yesus datang kali kedua, saya nggak dijemput. Karena saya main di gray area. Saya nggak mau berbeda nyata dengan kegelapan. Saya mau bermain-main sedikit dengan kegelapan. Ini yang paling saya takutkan. Dan saya berharap hal ini nggak terjadi juga dengan saudara. Saudara harus bikin perbedaan dengan sekeliling. Sementara orang malas untuk kerja, Anda bisa doing extra mile. Kerja rajin, kerja tulus, kerja cerdas. Kalau kerja itu jangan cuma semangat, tapi harus tulus. Banyak orang kerja nggak tulus, makanya akhirnya hatinya bulus. Sementara sekelilingmu kalau janji itu ngaret. Tapi kalau Anda janji bisa tepat waktu. Saya belajar tepat waktu dari Pak Paulus Bambang, salah satu pembicara kita. Saya kalau janji sama dia pasti datang setengah jam sebelumnya. Saya bilang, kenapa Bapak Paulus Bambang, kalau janji sama orang kok lebih awal, lebih cepat. Padahal saya datangnya gak terlambat, tapi dia datang lebih dulu. Dia bilang begini, saya sering sekali kerja sama orang Jepang. Kalau saya janji sama orang Jepang jam 4, dia udah datang setengah 4. Hal inilah yang membuat saya jadi belajar. Kenapa Jepang menjadi salah satu negara maju? Karena mereka gak pernah delay. Mereka selalu tepat janji. Makanya mereka jadi negara maju. Kalau Anda mau maju, perhatikan hal yang kecil. Janji sama orang, jangan telat. Sejak itu, saya belajar untuk janjian sama siapa aja bisa tepat waktu. Di mana para pedagang jual barang gak jujur. Tapi Anda berani jual barang dengan jujur. Baru beberapa hari yang lalu, ada 2 pengerja kami memberi kesaksian. Beliau ada di tempat ini. Di mana kami sedang ada pertemuan di Zoom, dia memberikan kesaksian. Bahwa dia dulu adalah karyawan jual mesin AC. Dia punya pimpinan dan bos. Suatu kali ada customer membeli mesin AC. Dan kemudian customer itu berkata, apakah mesin ini baru? Yes, ini mesin baru. Coba kamu cek lagi, apakah ini mesin baru? Dia telepon sama pemimpinnya, ownernya. Apakah benar ini mesin AC yang baru? Pimpinannya berbohong dan berkata, yes, ini mesin baru. Lalu kemudian customer itu membeli mesin AC. Dan ketika sampai di perusahaannya dicek, dibongkar, ternyata mesin itu mesin bekas. Mesin yang sudah pernah dipakai. Lalu dia samper balik kepada anak Tuhan ini. Hei, kamu bohong. Kamu ngomong jual mesin baru. Tapi waktu kami bongkar, bekas olinya ada di dalam. Wah, dia malu sekali. Dia gak enak hati sama sekali. Ternyata pimpinan yang berbohong sama dia. Kemudian dia sebagai karyawan, doing extra mile. Dia berkata begini, Pak, saya gantikan yang baru. Bapak gak usah tambahkan lagi, saya minta maaf. Dari kos saya sendiri. Dia keluarkan dari uang pribadinya. Untuk menggantikan dengan mesin yang baru kepada customer ini. Dia sangat sedih
akan pimpinannya sebagai pedagang yang tidak berintegritas. Dia harus menggantikan persis khotbah istri saya tadi. Bahwa kalau sudah berjanji, kalau kamu sudah sumpah, tepati sekalipun itu merugikan kamu. Karena orang pegang janji kamu, orang pegang perkataanmu. Kalau kamu punya perkataan dan janji gak bisa dipegang, bagaimana orang bisa percaya lagi? Mau gak mau dia keluarkan dari kantong pribadi. Karena bosnya tidak mau bertanggung jawab. Demi menyelamatkan perusahaan itu. Dan guys, apa yang terjadi? Gak lama setelah itu, perusahaan ini tutup. Dan dia dipercayakan untuk memegang perusahaan mesin AC. Di-handle sendiri. Dan perusahaan ini jauh lebih berkembang daripada perusahaan sebelumnya, tempat di mana dia bekerja. Wow. Orang tuh kalau berani berbeda nyata, dia akan menuai kepercayaan. Salah satu di komunitas kemarin di Zoom itu, cerita lagi yang lain. Dia pedagang berlian. Dia berkata, kami juga pernah mengalami hampir mirip-mirip. Di mana ada customer menanyakan berlian di toko kami. Dan kami salah kasih harga. Harganya kemurahan. Kami salah kalkulasi. Dan begitu dia udah bayar, baru kami sadar karatnya lebih tinggi daripada harga yang semestinya saya tunjukkan. Tapi karena kami sudah berjanji dan kami sudah oke, udah transaksi, kami harus pegang perkataan kami. Istri berkata, nggak bisa jual dong, batalkan transaksi. Jangan dong, kita rugi sebagai toko. Suami berkata, no, kita harus pegang janji. Kita harus excellent. Bukan cuma dari cara kerja, tapi excellent dalam integritas. Dia rugi. Dia harus berkata, ya silakan Pak, saya yang rugi. Saya yang minta maaf salah memberikan informasi harga. Tapi paling tidak Bapak tidak dirugikan. Yang penting Anda tidak dirugikan. Customer ini kaget sekali. Dan sejak itu, dia jadi customer yang setia. Dia kembali lagi untuk bertransaksi. Memberikan berlian untuk keluarganya, berlian untuk anaknya, berlian untuk saudaranya dan sebagainya. Dia begitu sering kali menceritakan kemana-mana tentang perusahaan toko berlian ini yang begitu berintegritas. Terang harus berbeda nyata dengan kegelapan. Saya percaya kalau teman saya bisa lakukan hal ini, pengerja di gereja ini bisa lakukan hal ini, Tuhan yang sama akan menolong saudara. Untuk saudara bisa jadi orang yang berintegritas dan tepat dengan janji saudara. Yang kedua, prinsip menjadi terang. Terang itu memberi petunjuk. Terang itu memberi kejelasan. Dalam kegelapan, pandangan kita jadi terbatas. Iya apa tidak? Dalam kegelapan produktivitas kita jadi terganggu. Bahkan melihat telapak tangan kita kalau di dalam kegelapan, kita nggak bisa lihat. Gimana kita mau jalan, pasti berbenturan. Gimana kita mau kerja di dalam tengah-tengah kegelapan, pasti akan berhenti total. Makanya kalau Anda lihat perbaikan-perbaikan jalan, walaupun di tengah malam dikerjakan, itu lampunya disorot begitu sangat kuat. Karena orang akan berhenti bekerja saat dalam kegelapan. Dan ini dia. Di dalam kegelapan orang jadi nggak aware siapa yang ada di sekelilingnya. Dalam kegelapan sulit membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Di dalam kegelapan kita susah membedakan mana uang orang dan mana uang kita. Di dalam kegelapan sulit membedakan mana barang orang dan mana barang kita. Dan ini yang mengerikan. Orang-orang yang tinggal dalam kegelapan sulit membedakan mana istri orang dan mana istrinya. Dan ini dia, seringkali orang-orang kalau dia tinggal dalam kegelapan, pulang dari tempat kerja, seringkali salah rumah. Karena dia nggak tahu rumahnya di mana.
Dia menyelonong masuk rumah orang. Kenapa? Karena dia tinggal dalam kegelapan. Nah, yang unik, perhatikan ini. Manusia punya kemampuan beradaptasi yang tinggi. Kalau dia udah terlama dalam kegelapan, dia akan beradaptasi dalam kegelapan. Dan orang itu akan terbiasa dan suka tinggal dalam kegelapan. Mereka tidak mau lagi menerima opsional yang lain selain berada di dalam kegelapan. Kemudian dia mulai menghindari terang dan suka berada di area-area yang gelap. Kenapa? Karena udah beradaptasi tinggal dalam kegelapan. Sebagai contoh, tadi pagi saya biasanya kalau habis bangun pagi minum air, saya ke belakang karena sakit perut, betul? Nah, istri saya tuh paling gak tahan kalau mau kencing. Dia habis make up, kemudian masuk ke kamar mandi. Ju, cepet. Gue lagi ini kok. Lagi urusan dengan panggilan alam. Enggak bisa, cepet. Ya udah, akhirnya saya cepet selesaikan. Kemudian dia pegang gunting kuku di tangan. Dia langsung masuk, gantikan tempat duduk di toilet itu untuk kencing. Bau banget. 3 detik bau. Kemudian dia udah gunting kuku. Cetek. Saya bingung. Wow, cepat sekali dia beradaptasi. Dia menikmati. Cetek. Wow, saya salut sekali sama istri saya yang menikmati beradaptasi dengan bau yang begitu luar biasa. Dalam 3 detik berhenti dan dia menikmati di toilet itu. Nah, Anda bisa bayangkan kenapa banyak orang yang suka sekali dengan nonton pornografi dan susah lepas. Karena dia udah beradaptasi. Kenapa banyak orang yang susah sekali untuk bisa bebas dari minum-minuman, dari judi, dari perselingkuhan. Karena sudah beradaptasi. Nah, orang-orang demikian kita perlu bantu. Kita perlu beri petunjuk. Kita perlu temani. Kita perlu tuntun agar dia bisa keluar dari kegelapan. Mazmur 119 ayat 105. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara, Daud ngomong ini karena waktu itu belum ada alat yang namanya disebut dengan lampu. Makanya zaman dulu, karena tidak ada lampu, mereka pakai pelita atau lilin. Dan rata-rata orang-orang zaman dulu sepatunya itu di atasnya ada semakin tempat, ada tempat untuk menaruh yang namanya pelita. Supaya pada waktu dia berjalan di tengah-tengah malam, dia bisa mengikuti arah jalan. Untuk menerangi langkah-langkah mereka. Inilah disebut kenapa firman Tuhan itu seperti pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Karena firman itu seperti pelita yang menuntun untuk kita bisa keluar dari kegelapan. Untuk kita bisa keluar dari ikatan. Nah, sama dengan orang-orang yang ada di dalam kegelapan, yang sudah terbiasa beradaptasi dalam kegelapan. Kita perlu menuntun mereka menjadi pelita. Bukan untuk kita tembak terang ini di mukanya. Seringkali kita sebagai anak Tuhan sukanya bukan menuntun, tapi justru membombardir orang dengan firman Tuhan, mengintimidasi mereka dengan firman Tuhan. Hei, keturunan ular beludak, bertobatlah. Tubuhmu bait Allah, jangan kau pakai untuk rokok.
Saya beritahu apa yang terjadi waktu saudara ngendarai mobil, tapi kemudian ada orang yang kasih dim sama saudara. Pasti Anda akan keselauan. Anda mau gak mau akan menghindar. Kalau Anda gak bisa menghindar, saudara bisa tabrakan. Demikian banyak sekali orang Kristen memakai firman bukan untuk jadi petunjuk jalan hidup orang. Jalan hidupnya sendiri, tapi seringkali memakai firman untuk saling menembak. Akibatnya orang itu terjerumus makin dalam di dalam dosa. Akibatnya orang itu makin menghindar sama terang. Karena gak terbiasa lihat cahaya yang begitu sangat tajam. Makanya saya senang sekali sama Yesus. Untuk Yesus menjangkau Matius sebagai orang pungut cukai yang dilakukan sama Yesus. Dia tidak hantam dengan intimidasi firman Tuhan. Tapi dia duduk makan dengan Matius. Dia bangun hubungan. Disitulah Matius bertobat. Sama hal dengan Sakius. Seorang pungut cukai yang dibenci sama masyarakat orang-orang di Yeriko. Karena pungut cukai adalah anteknya orang Romawi. Dia dibayar sama orang Romawi untuk memeras banknya sendiri. Yang Yesus lakukan, Yesus ajak bangun hubungan. Kalau Anda tahu ada orang-orang yang sudah terbiasa beradaptasi dengan hidup dalam kegelapan, Anda harus menjadi terang yang menunjukkan arah dan bersahabat sama mereka. Karena hubungan melahirkan otoritas. Kalau Anda gak punya hubungan, Anda gak punya wibawa untuk ngomong. Tapi kalau Anda punya hubungan, Anda punya wibawa untuk ngomong. Kenapa anak kita lebih dengerin pacarnya daripada orang tua? Karena pacarnya lebih punya banyak waktu dengan dia daripada orang tuanya. Yang ketiga, yang terakhir. Kemudian saya selesai. Prinsip menjadi terang. Terang memberi damai. Di dalam kegelapan melahirkan ketakutan. Tapi di dalam terang melahirkan kedamaian. Kegelapan meresahkan. Tapi terang memberikan ketenangan. Kegelapan itu menjengkelkan. Saya beri contoh. Kalau kita lagi seru-seru asik nonton final bola. Untuk mengikuti tim kesayangan kita. Tiba-tiba mati lampu. Pasti gitu. Rasanya kita pengen lempar itu TV ke tembok. Ya. Kenapa? Gelap itu merasakan. Tapi terang memberikan ketenangan. Makanya waktu mati lampu biasa anak jadi nangis. Anak gak suka dengan kegelapan. Gak usah jauh-jauh 10 bulan yang lalu. Waktu Gereja Impact Community Indonesia kita resmikan di tempat ini 16 Oktober tahun lalu. Di mana kita sudah mempersiapkan semuanya dengan sebaik mungkin. Tim praise and worship, tim drama, tim dancer, guru-guru sekolah minggu, tim pembicara dan sebagainya, tim multimedia. Sudah mempersiapkan begitu baik. Tapi 5 menit sebelum ibadah dimulai, ibadah pertama dimulai, jam 9 kurang 5, lampu padam. Kita semua panik. Semua jadi bingung. Karena ingat, kegelapan memberikan keresahan, kebingungan. Semua tim presentasi firman Tuhan dan ibadah lain sebagainya jadi bingung. Mau dibawa kemana? Dan serba dipaksakan. Gak ada mikrofon, dipaksakan nyanyi tanpa mikrofon. Saya ingat sekali Marlon Bolong waktu dia mimpin di ibadah pertama kita. Wow, dia teriak-teriak keringetan tanpa mikrofon dengan semangat. Kemudian juga Ibu Hendy dan saya harus khotbah tanpa mikrofon dengan semangat. Seperti dipaksakan. Panas. Tapi terus terang saya salut sekali sama saudara. Saudara tidak beranjak. Dan anak-anak sekolah minggu tidak beranjak. Mereka happy-happy aja. Walaupun panas. Sebelum ibadah kedua berakhir, lampu menyala seketika.
langsung yang paling teriak adalah anak-anak sekolah minggu. Seperti mereka bersorak tembok kiriku. Sama tembok kiriku. Betapa bersuka citanya. Kenapa? Karena terang memberi damai. Matius 5 ayat 9. Ayat terakhir. Berbahagialah orang yang membawa damai. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi kita bisa membedakan antara anak Allah dan anak dunia bukan dari prestasinya. Bukan dari pencapaiannya, bukan dari kepemilikannya, bukan dari dia punya kemampuan. Tapi kita bisa membedakan antara anak Allah dengan anak dunia. Apakah dia membawa damai atau menjadi troublemaker. Seseorang yang membawa damai, dia bisa menyelesaikan masalah besar jadi kecil. Masalah kecil jadi beres. Tapi seseorang yang menjadi troublemaker, dia selalu bikin ulah. Yang tadinya gak ada masalah, jadi ada masalah gara-gara dia. Yang tadi ada masalah, jadi banyak masalahnya gara-gara dia. Nah, sudah bisa lihat itu. Bedanya antara peacemaker sama troublemaker. Nah, orang-orang yang membawa damai, memiliki watak cinta damai. Cinta damai berarti menginginkan dan bersukacita dengan perdamaian. Jika terjadi perpecahan, seorang pembawa damai akan berupaya sebisa mungkin untuk memperbaiki keretakan. Orang yang membawa damai memiliki watak tutur kata damai. Apakah perkataanmu ini pemicu api pertikaian atau perkataanmu justru memadamkan api pertikaian? Saya tutup dengan cerita terakhir. Di mana waktu istri saya tahun Februari, tanggal 14 Februari pas Valentine, diminta untuk diundang berbicara di Kick Andy, di acara Kick Andy di Metro TV. Setelah dia berbicara, di interview dan sebagainya A sampai Z. Kemudian jam 11 malam waktu itu saya sedang ada di kota Surabaya. Istri saya di Jakarta, saya sedang ada pelayanan di sana. Jam 11 malam saya udah mau istirahat, tiba-tiba telepon saya berdering. Di konteks sama seorang pengusaha yang dulu pernah mensupport kami. Memberikan bantuan beras kepada masyarakat yang ada di NTT. Setiap 2 bulan sekali 15 sampai 20 ton. Cukup besar. Dan dia telepon, Jojo, kau masih ingat saya? Karena sudah lama tidak kontak. Jadi dia tiba-tiba kontak dengan nada yang cukup tinggi. Jojo, kamu masih ingat saya? Yes Pak, saya ingat. Tadi istri kamu betul masuk King Andy? Ya. Saya mau tanya kenapa? Waktu ditanya sama Andi Noya, dari mana dana donasi yang kamu dapatkan? Kenapa istrimu menyebut dari Tuhan dan dari mana-mana? Kenapa kamu tidak sebut nama saya? Saya bilang, Pak, minta maaf. Karena waktu untuk berbicara cuma dikasih 5 detik memberikan jawaban. Tidak boleh lebih dari 5 detik. Karena ada pertanyaan berikutnya. Dan waktu terbatas. Dan istri saya gak kepikiran menyebutkan nama donatur. Itu sebabnya dia berkata dari Tuhan dan dari teman-teman yang mengenal kami. Orang-orang yang tahu kami. Kami disupport. Kita gak bisa sebutkan nama satu-satu. Langsung dia teriak, dasar kacang lupa kulit. Kurang ngajar kamu. Kau bikin malu saya di depan teman-teman. Jangan berpikir bahwa saya gak bisa bunuh pelayanan kamu. Wah, dia sebutkan nama-nama hewan yang ada di kebun binatang satu-satu. Saya ingat pembawa damai memiliki watak dengan kata-kata yang memberikan kesejukan. Saya berkata, minta maaf sekali Pak, kalau istri saya tidak sempat menyebutkan nama. Karena waktu dan mungkin saja
tidak kepikiran dan mungkin saja bisa di-cut. Karena itu tapping siaran ulang. Yang kita tapping sebelumnya. Karena istri saya menyebut dari Tuhan aja di-cut. Diedit lagi. Dia marah-marah, dia maki-maki. Saya bilang, I'm sorry. Saya diam saja. Kemudian dia matiin telepon, jebret. Saya doa, saya lepaskan berkat. Biasa ini sebuah prinsip. Orang yang mendoakan musuh dan suka mengampuni, mudah tidur. Tapi orang yang susah mengampuni dan susah berdoa bagi musuhnya, susah tidur. Jadi saya gak lama setelah berdoa buat dia, saya tidur. Setengah jam kemudian, dia telepon lagi. Udah dimaki-maki setengah jam, udah jam 12 nih. Dia telepon lagi. Kalau sore jadi saya, jadi saudara angkat atau saudara matiin? Jelas kita pengennya daging sih matiin aja. Kan jam berapa lu 12? Kemudian saya angkat. Jojo, session 2 sudah. Season 2 sudah. Dimaki-maki lagi. Yes Pak. Gara-gara saya marah-marahin kamu. Saya jadi gak bisa tidur. Saya jadi gak damai. Dan istri saya kasih masukan. Lu udah gak bantu, ya udah. Gak usah marah-marahin orang. Kalau lu gak mau bantu ya udah. Mau aja nyakitin orang. Jo, bersediakah kamu memaafkan saya? Sudah setengah jam yang lalu Pak, saya doakan Bapak. Saya sudah memaafkan. Pasti sudah. Supaya saya bisa tidur. Bolehkah saya berdoa buat Bapak? Boleh, saya doakan dia. Amin. Setelah itu dia gak telepon lagi. Berarti sudah bisa tidur. Orang yang cinta damai, dia berupaya keras untuk memulihkan keretakan. Saya rindu untuk setiap saudara bisa menjadi pembawa damai. Karena Anda bukan gelap dunia, tapi Anda adalah terang dunia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah menginspirasi kami. Kami berdoa dan bersyukur untuk firman yang telah menuntun menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Mengingatkan kami bahwa terang itu berbeda nyata. Berbeda nyolok dengan gelap. Dan terang itu memberi petunjuk, memberikan direction. Kami belajar untuk tidak menembak, mengintimidasi seseorang dengan firman. Tapi kami mau jadi sahabat dan menunjukkan jalan yang baik buat mereka. Yang ketiga, kami belajar prinsip untuk menjadi terang. Yaitu terang membawa damai. Memiliki tutur kata yang sopan dan menyejukkan. Tuhan tolong untuk setiap kami bisa meredam semua kegelapan dengan kami menjadi terang di tengah-tengah sekitar kami. Mari hidupkan kembali. Kalau terang kami mulai redup, kalau terang kami mulai tertutup, mari angkat sehingga terang kami makin bercahaya. Dan kami boleh jadi pengaruh yang besar sehingga kegelapan tidak ada lagi di sekitar kami. Yang adalah damai sejahtera, sukacita, dan anugerah dan kasih karunia Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kita semua sudah diberkati, sama-sama katakan.